Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, saya Venilio Theodorits Bertransyah, NIM 1905-1204-036 dari Prodi S1 Teknik Informatika 19A. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Baiklah, langsung kita cus ke materi. Jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jadi kita bisa bertukar data dengan mudah tanpa harus ke lokasi atau dalam jarak yang jauh. Tujuan dari jaringan komputer ini adalah untuk mempercepat proses sharing data, yang pertama. Yang kedua, manajemen sumber daya agar lebih efisien. Yang ketiga, untuk menjaga keamanan dan privasi data dengan tidak menempatkan seluruh data pada satu komputer, jadi lebih terorganisir, serta dan lain-lain. Macam-macam pembagian jaringan komputer di sini saya mencakup ada 4. Itu adalah 1, berdasarkan akses. Yang kedua, berdasarkan jangkauan geografis. Yang ketiga, berdasarkan cara membangun. Yang keempat, berdasarkan topologi jaringannya. Yang pertama, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, intranet, dan kedua, internet. Intranet, jaringan pribadi untuk saling berbagi dan bertukar informasi dalam jaringan lokal. Yang kedua, internet, lebih luas lagi daripada intranet, jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global TCP atau IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol sebagai protokol pertukaran, sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang sangat jauh. Perbedaan internet dan intranet. Internet itu jaringannya kecil ya, perkembangannya juga lambat, dan hanya beberapa komputer saja yang bisa dijalankan. Kalau internet, jaringannya sangat luas, kuat, dan perkembangannya sangat pesat, serta bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, pembagian jaringan berdasarkan jangkauan geografisnya. Di sini ada 4 ya, ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Yang pertama, PAN, Personal Area Network. Jenis jaringan komputer PAN adalah hubungan antara 2 atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh. Biasanya jenis jaringan yang satu ini berjarak 4-6 meter saja. Contohnya adalah Bluetooth. Kalian pasti pernah menggunakan Bluetooth kan untuk mengirim file pada saat beberapa tahun sebelum ini. Yang kedua ada LAN atau Local Area Network, merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal. LAN lokal, wilayah lokal, dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana dan populer seperti menggunakan kabel UTP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Jangkauan LAN ini lebih besar daripada PAN ya. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer yang lebih luas daripada PAN dan LAN, mencakup area. Nama juga metropolitan. Kenapa disebut metropolitan? Karena jaringan ini bisa mencakup antar kota-kota lainnya. Yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar, lebih besar dari MAN. Contohnya adalah jaringan menghubungkan suatu wilayah negara dengan negara lainnya. Luar biasa bukan? Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Yang pertama ada ad hoc. Ad hoc ini kondisi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu, seperti transfer data dari satu perangkat ke perangkat lain. Ad hoc termasuk dalam jenis WLAN atau Wireless Local Area Network. Berarti jaringan dari kabel atau tanpa kabel. Yang kedua adalah infrastruktur. Adalah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah infrastruktur komputer telekomunikasi. Yang terakhir adalah pembagian jaringan komputer berdasarkan topologi. Berdasarkan topologi dibagi menjadi 5 di sini ya. Ada topologi bus, topologi star, topologi ring, topologi mesh, serta topologi tree atau topologi pohon. Yang pertama kita ke topologi bus. Nah, gambarnya seperti ini guys. Satu jalur saja. Kelebihannya adalah jumlah node tidak dibatasi, pengiriman data cepat karena data berjalan searah.
Seharusnya lebih mudah dan murah jika ingin menambah jumlah not. Kekurangannya, jika lalu lintas data yang diolah terlalu besar dapat mengakibatkan kemacetan. Diperlukan repeater untuk menguatkan sinyal pada pemasangan jarak jauh. Jika satu not mengalami kerusakan, not lain tidak dapat beroperasi karena satu jalur saja. Yang kedua adalah topologi star atau topologi bintang. Di sini ada satu sebagai utama dan memecah menjadi yang lainnya juga. Kelebihannya adalah jika jadi perubahan terminal tidak mengganggu proses lain yang berjalan. Atau jika salah satu not rusak, maka yang lain tidak terganggu. Kekurangannya adalah jumlah terminal terbatas, tergantung dari port yang ada pada hub. Yang ketiga adalah topologi ring atau topologi cincin. Gambarnya seperti ini ya guys ya. Mengalir dari awal ke akhir. Dari mulai ke awal kembali ke akhir lagi. Kelebihannya adalah aliran data lebih cepat karena bisa fleksibel ke kiri atau ke kanan. Kekurangannya adalah penambahan not lebih sulit bila port sudah habis. Jika satu not mengalami kerusakan, maka semua jaringan tidak bisa digunakan, sama seperti topologi bus tadi. Yang keempat adalah topologi mesh. Gambarnya seperti ini guys. Lebih kompleks daripada topologi star. Kelebihannya adalah terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang terlebih antara satu dengan yang lainnya. Kekurangannya, sulit saat instalasi dan konfigurasi ulang saat jumlah komputer serta perangkat yang terhubung meningkat jumlahnya. Yang kedua adalah biaya yang besar untuk memelihara hubungan terlebih. Yang terakhir adalah topologi tree atau topologi pohon. Kelebihannya adalah lebih mudah dalam pengontrolan jaringan. Kekurangannya, jika not yang pucuk atau not utama pemecah kode di bawahnya itu tidak bisa berfungsi, not yang tersambung di bawahnya juga ikut tidak bisa berfungsi. Nah, misalkan yang ketiga dari kanan itu tidak bisa, dua bawahnya tidak bisa berfungsi juga. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.